Akan selalu menyembahmu, selalu dan menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Percaya kepada Tuhan. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Itu yang jadikanku yang taat kepada. Mari katakan, jadikanku penyembahmu Tuhan, jadikanku penyembah, jadikanku Tuhan, jadikanku penyembah, jadikanku Tuhan, aku penyembahmu yang taat kepadamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan, berikan tepuk tangan paling meriah Tuhan. Ya Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu yang setia Tuhan, di mana kami selalu terus kagum Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat tingkah laku kami Tuhan, kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sungguh hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujian Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang ditabur pada sore hari menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi remadah, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menghidupkan firman dalam kehidupan kami dengan topangan-Mu ya Roh Kudus, yang terus mengingatkan kami dalam segala sesuatunya. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja di dalam setiap kami untuk mengingatkan, untuk memberikan hikmat buat setiap kami, pengertian Tuhan, understanding, agar setiap firman yang ditabur Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini dan juga Ibu Bapak terkasih yang ada di rumahnya masing-masing. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan puji-pujian itu kita nyatakan kerinduan kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memberi yang terbaik kalau Dia tidak menjadi yang terutama? Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Ya, biarlah pujian yang tadi kita nyanyikan itu melandasi iman percaya kita dan komitmen kita. Jadikan Dia yang terutama, maka kita dapat memberi yang terbaik bagi Dia. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih,
pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari satu perikop yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan ketika Tuhan mulai mengawali pelayanannya, yaitu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Ada satu perikop tentang hal mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta. Ini hal yang penting untuk kita dalami. Dan pada petang hari ini, firman Tuhan saya berikan judul hamba Tuhan bukan hamba uang. Ya, kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi abdi di dalam tangan Tuhan. Tetapi coba, kalau kita jadi hamba uang, kebayang gak sih bagaimana menderitanya? Kalau kita mengabdikan diri, menghambakan diri pada Tuhan, menghambakan diri dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita menghambakan diri kepada uang, betapa menderitanya kita. Nah, pada petang hari ini, kita akan sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Kalau kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, biarlah saat ini, waktu yang singkat ini, kita mau serahkan perhatian kita kepada Dia. Kita mau serahkan hati kita kepada Dia. Kita mau lupakan dan bebaskan pikiran kita. Tetapi saat ini kita mau tertuju kepada apa yang Tuhan ingin pesan dan sampaikan bagi kita. Puji syukur kepada Tuhan. Baik, kita akan lihat apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-24. Matius 6 ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Sekali lagi ditegaskan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini siapa yang bicara ini? Ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Bagian khotbah di bukit yang dipetik dan diamati oleh Matius lalu ditulis oleh Matius di dalam Injil Matius ini. Jadi ini kalimat adalah kalimat yang Tuhan sendiri katakan. Yang tadi kita ingin, aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sekarang saatnya Dia sedang berbicara yang terbaik buat kita semua. Amin. Ini firman-Nya. Dia katakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak mungkin orang dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak mungkin. Tetapi dasar manusia ya, manusia selalu pintar dan selalu cari celah. Masa sih nak mungkin? Bisa dong. Oke, di luaran kamu bisa lakukan itu. Tetapi Tuhan yang menyelidik hati, Dia katakan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan, peringatkan. Jadi tidak mungkin orang mengabdi kepada dua tuan. Karena yang satu akan dibenci, yang lain akan dikasihi. Yang satu dibenci, yang satu dikasihi. Yang satu diperhatikan, yang satu diabaikan. Dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Mamon itu apa? Mamon itu segala hal yang pada umumnya bersifat materi. Itu mamon. Termasuk juga di dalamnya hobi kita. Kadang-kadang kita mengutamakan hobi kita daripada kita mengasihi dan mentaati Tuhan.
Nah, hal inilah yang sedang kita akan renungkan bersama pada kesempatan petang hari ini. Saya tuliskan di sana, jangan mendua hati. Ya, karena kalau kita ingin menjadi hamba Allah dan juga menjadi hamba mamon, itu kita dalam satu situasi mendua hati. Karena manusia inginnya dua-duanya. Aku mau jadi hamba Tuhan, tapi juga karena aku perlu uang, aku perlu materi, aku cinta mamon, maka aku juga siap menghambakan diri kepada mamon. Nah, Tuhan Yesus yang bicara, itu tidak mungkin. Sekalipun manusia oleh bujuk rayu dan tipu muslihat iblis mengatakan dalam hatinya bisa. Ya, ingat, ular itu membujuk rayu Hawa itu bagaimana? Dia bisa menghalalkan segala cara, membuat segala sesuatu yang tidak mungkin dikatakan mungkin, tapi padahal memang betul-betul tidak mungkin. Nah, di dalam ayat yang ke-24 ini, Matius 6:24, kita tahu yang bicara ini Tuhan, bukan manusia. Manusia bisa membuat rekayasa, segala sesuatu bisa dibuat, tiruan-tiruannya bisa dibuat. Tetapi di mata Tuhan tidak. Tuhan ingatkan, jangan mendua hati. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-21, di sana dituliskan, karena di mana hatimu berada, di situ juga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita perhatikan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Allah disetarakan dengan mamon. Mengapa? Karena mamon itu punya daya tarik yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini peringatan-peringatan yang harus menjadi peringatan jelas buat kita, menjadi satu bentuk kehati-hatian buat kita. Ya, kalau hati kita di mana ada hartamu, di situ hatimu. Nah, sekarang kita mau meletakkan hati kita ini melekat kepada mana? Kepada harta atau kepada Allah? Ini menjadi perenungan yang sangat serius dan harus kita mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan. Sebab saat ini dunia sedang menawarkan daya tarik, kenikmatan dunia, kehebatan dunia, kejayaan dunia, kemewahan dunia. Begitu menariknya. Jadi orang-orang ya di Instagram, di YouTube, wah, mereka yang tampilkan apa? Apakah penderitaan mereka? Apakah kesusahan mereka? Apakah kegagalan mereka? Apakah kebangkrutan mereka? Tidak. Yang mereka tonjol-tonjolkan adalah kemewahan mereka, keberhasilan mereka. Seolah-olah mereka begitu bangga dan rasanya bisa diterima kalau aku memiliki segalanya. Ini hati-hati, ibu bapak saudara terkasih. Memang kalau kita cerna, sulit. Pemikiran manusiawi kita sulit. Tetapi ini adalah satu kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Lalu, Yakobus, salah satu murid yang juga mendengar apa yang Tuhan sampaikan di dalam Matius 6 ayat 24. Apa kata Yakobus, salah seorang murid? Yakobus 1 ayatnya yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian, orang yang bagaimana? Orang yang mendua hati di dalam ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan apa? Tidak akan apa? Tolong dibaca lanjut. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini pasti dialami oleh orang-orang yang mendua hati, oleh orang-orang yang menjadikan mamon sebagai Allah, tetapi juga dia ingin menjadikan Tuhan sebagai Allah. Orang yang bimbang ini, orang yang mendua hati ini tidak akan pernah memiliki ketenangan di dalam hatinya. Ketenangan itu mahal loh. Betul-betul mahal. Ada orang yang sakit,
Semua diperiksa sehat. Lalu ujung-ujungnya dokter kasih obat tenang. Obat tenang. Untuk tenang aja harus beli pakai obat. Bayar obat. Udah makan obat tenang juga belum tentu tenang. Kenapa? Ini rahasia. Jangan kita mendua hati. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, syukuri imanmu, syukuri kepercayaanmu, dan terus makin bertambah di dalam iman percayamu dengan cara dengar apa yang dia sampaikan, dengar apa yang dia pesankan, dengar apa yang dia peringatkan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau engkau terperosok di dalam situasi ini, engkau akan melihat satu kegelisahan di dalam jiwamu. Engkau tidak pernah bisa tenang. Ya, ini rahasia. Ketika kita mengalami kegelisahan, apa yang kita makin yakini? Kepada pihak mana, kepada sisi mana kita mau berserah dan lebih berserah? Kepada siapa kita mau mengandalkan? Ibu bapak saudara terkasih, kita mau merenungkan. Hamba Tuhan adalah tuan atas Mamon. Nah ini, Tuhan inginkan supaya kita tuh menjadi penguasa atas Mamon, bukan menjadi hamba Mamon. Berkuasa atas uang, bukan dikuasai oleh uang. Wah, mana kita pilih? Kita mau dikuasai oleh uang atau kita mau menguasai uang? Ini kita mesti pilih. Kita mesti ambil satu sikap, satu keputusan. Kita mau dikuasai oleh kegelisahan di dalam hati kita, atau kita mau dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Ini pilihan. Nah, kita akan lihat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Perhatikan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Beda enggak? Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau mengumpulkan itu artinya mengumpulkan, menghimpun. Sama enggak ya? Menghimpun dan menikmati. Orang itu sedang menghimpun harta, tetapi orang ini sedang menikmati hartanya. Sama atau tidak? Tolong dibantu dijawab. Gimana Excel? Sama nggak? Orang yang menghimpun harta dengan orang yang menikmati harta, sama atau enggak? Enggak ya, betul enggak? Tahu alasannya kenapa? Di mana bedanya? Ayo. Orang yang menghimpun harta, dia menghimpun. Setelah terhimpun, kira-kira berani nggak orang itu pakai harta itu? Tolong jawab dengan jujur. Orang yang hatinya ingin menghimpun, setelah hartanya terhimpun, kira-kira berani nggak pakai harta yang sudah dihimpun itu? Hah? Enggak. Nah itu celakanya. Dan itu terjadi. Coba kita lihat di sekitar kita. Banyak orang kerja banting tulang, kumpulin harta, udah banyak. Jangan dihambur-hambur ya. Kalau bisa jangan dipakai. Lu kalau kita sudah menghimpun harta, nggak berani pakai, ya buat apa? Betapa menderitanya, bukan? Ini satu hal yang sedang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Jadilah orang yang dapat menikmati harta. Kenapa? Jangan kamu menghimpun
jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. 1. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Di bumi ini ngengat dan karat merusakkannya. Jadi harta yang kita dihimpun di bumi, taruh di gudang, itu akan terjadi pemerosotan. Nilainya merosot. Karena apa? Ada ngengat, ada karat yang merusak. Itu pemerosotan nilai. Dan kedua, harta yang kita simpan di bumi itu bisa dibongkar dan dicuri orang. Itu pun menjadi ancaman buat kita, betul? Nah, itulah yang Tuhan Yesus pesankan. Sehingga tadi Tuhan Yesus katakan, jangan kita menjadi hamba mamon. Susah jadi hamba mamon. Betul-betul menderita jadi hamba mamon. Tetapi baiklah, kita menjadi pribadi-pribadi hamba Allah. Sekalipun kita tidak memiliki, namun kita bisa menikmati. Nah, saya tuliskan, berkuasa untuk menikmati harta di bumi. Sekalipun tidak memiliki. Ini hamba Allah, hamba Tuhan, berkuasa menikmati harta di bumi sekalipun tidak memiliki. Wah, ini juga perlu mikir ya. Bagaimana ini? Tadi menjadi hamba mamon, hartanya sudah banyak, sudah dihimpun, taruh ya di berkas, kunci ya, jangan boleh dipakai. Kalau dipakai, bunganya sajalah, bunganya saja. Taruh deposito, pokoknya jangan dipakai, bunganya aja. Coba bayangkan betapa menderitanya, bukan? Tetapi kita mau menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Banyak harta, kalau tidak bisa menikmati, juga buat apa? Banyak orang punya uang, bisa beli segala macam makanan, tapi kalau sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu pun satu penderitaan yang besar. Oleh sebab itu, agar kita tetap menjaga hati kita sesuai dengan komitmen kita. Tadi, aku ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan, jadikan dia yang terutama dalam hidup kita. Jadikan kita abdinya, mengabdi kepada dia. Jangan mendua hati. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, bagaimana caranya kita dapat menikmati harta yang ada pada kita? Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, kembali, ini Ibrani, penulis Ibrani ini kembali mengingatkan, karena Allah telah berfirman. Bukan dia penulis yang berfirman, bukan. Dia petik apa yang disampaikan oleh Allah. Karena Allah telah berfirman. Apa firman Allah? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu firman Allah. Firman Allah yang kita puji, yang kita sembah. Kembali melalui ayat di dalam Ibrani 13:5 ini, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, kita belajar mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Syukuri apa yang ada pada kita. Kelola dengan baik apa yang ada pada kita. Ya, saya pernah berjumpa dengan seseorang, dia katakan, Om, tolong doakan kami supaya kami memiliki kuasa untuk memiliki. Sebab kami sekarang hanya memiliki kuasa untuk menikmati. Kami ingin memiliki kuasa untuk memiliki. Saya berpikir sejenak, apakah keinginan itu betul atau tidak? Bahayanya apa? Tadi Tuhan katakan,
Ketika hati kita terpaut dengan apa yang kita miliki, melekat dengan apa yang kita miliki, maka hati kita tuh melekat di situ loh. Tidak lagi kepada Tuhan Sang Pemberi, tetapi melekat dengan apa yang Dia berikan. Itu ada orang yang bicara demikian. Tapi saya tidak komentari, ya saya berdoa. Karena dia baru masuk, pindah rumah, rumahnya baru kontrak. Rumahnya baru kontrak, ayo kita doakan ya kita. Nah, dia bilang, aku ingin memiliki. Memiliki sama kontrak, ya tetap yang dipakai rumahnya, rumah itu juga, bukan? Kalau rumah itu 2 miliar, kontraknya mungkin sekitar 4%, ya. 4%. Kalau nilai rumah kontrak bisa 4-5% dari nilai seini. Toh yang dipakai juga sama, itu rumah juga. Cuma beda sertifikat. Kalau kita mati, sertifikatnya dibawa kemana? Nah, itu bedanya memiliki dan memiliki. Kalau kita hanya menikmati, itu yang Tuhan inginkan. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan nyata. Kalau Tuhan beserta, Dia akan mencukupi kita. Apa yang kita perlukan, kita akan dicukupkan. Sebab nanti di dalam perikop selanjutnya dalam Matius 6 ini, kalau terus berlanjut, ketemulah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini perikop yang Tuhan Yesus khotbahkan. Nanti pun kita akan menemukan kunci, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dia yang menyertai kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang sumber segala sesuatu. Dia sanggup memberikan apa yang kita perlukan pada waktunya, pada saatnya. Itu loh, Ibu Bapak Saudara terkasih. Oleh sebab itu di dalam Ibrani dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bersyukurlah, Tuhan Allah yang kita puji-puja, sembah dan layani adalah Tuhan Allah yang setia. Dia setia menyertai kita. Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup melindungi kita. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita. Coba bayangkan, kita renungkan. Berapa banyak kesusahan-kesusahan yang kita alami sekarang ini karena kesalahan kita, karena didorong oleh keinginan kita, karena didorong oleh keserakahan kita. Seringkali itu membuat satu tekanan dan satu masalah baru di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur. Bahayanya kita mengingini, itu bahayanya apa? Tuhan Yesus juga bicara. Yuk kita lanjut di dalam perikop berikutnya. Kita perlu menjaga hati dari segala godaan. Menjaga hati dari segala godaan. Karena kita melihat orang lain pakai ini, jadi tertarik, pengen punya itu. Coba kalau kita nggak tahu dan kita nggak membandingkan dengan orang lain, oh kita tuh enjoy. Hidup ini menyenangkan kapan? Ketika kita menghargai anugerah Tuhan. Tetapi hidup ini mendukacitakan ketika kita bandingkan, aku seperti ini, kok orang lain seperti itu. Nah, inilah yang seringkali membuat kita menjadi gelisah, menjadi resah. Kalau kita bandingkan dengan mereka yang status, posisi, keadaan, kenyamanannya di atas kita, lalu kita menjadi iri hati. Kita pengen seperti itu. Aku akan buktikan ya nanti ya aku bisa lebih dari itu. Nah itulah, itu yang membuat kita susah, Ibu Bapak Saudara terkasih. Tetapi kalau kita lihat yang di bawah, kita bandingkan siapa kita dan siapa mereka, lalu kita sombongnya setengah mati. Oleh sebab itu mari
kita jaga hati kita agar kita tetap mengabdikan diri kepada Tuhan, agar kita tetap berfokus kepada Tuhan. Maka ketika kita tengah dalam fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat betapa besar kasih dan anugerahnya bagi setiap pribadi kita. Maka hidup ini enjoy. Hidup ini enjoy. Ibu bapak saudara terkasih, coba bayangkan ya, kalau kita sepintas membanding ya, kita makan di warteg sama makan di restoran, mana yang lebih mahal? Jelas ya, restoran ya, karena duduknya enak, nyaman, pesennya apa ditulis, cuma tulis, kita cuma ngomong mie, datang mie, puyong hai datang puyong hai, babi bohong datang babi bohong. Kalau di warteg kita mungkin ambil sendiri dan lain sebagainya, tetapi sama nggak kenyangnya? Kenyangnya sama, iya kan? Nah itu salah satu gambaran. Mau nggak kita bersyukur? Mau nggak kita hidup seperti itu? Syukuri apa yang dapat kita nikmati. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, nah, menjaga hati dari segala godaan di dalam Matius 6 ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini dalam satu perikop ya. Kalau Anda lihat di dalam di Alkitab, perikopnya mengumpulkan harta, tetapi Tuhan sisipkan tentang mata. Apa kaitannya harta dengan mata? Ini ada kaitan erat kalau kita mau kaji, dalami, dan renungkan. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita hati. Mata adalah jendela hati. Dari mata kita mengingini ini, dan itu tuh karena kita melihat. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, apa yang iblis bawa? Apa yang iblis lakukan? Yesus dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Setelah sampai di tempat yang tinggi, apa yang Yesus katakan? Lihat, kejayaan kerajaan alam semesta ini akan kuberikan kepadamu. Kalau apa? Masih ingat? Kalau apa? Engkau menyembah aku. Jadi itu janji daripada si pencoba, si penggoda, bapak pembohong. Segala sesuatu itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Jadi kalau begitu rupanya gampang ya ingin jadi kaya. Sembah iblis. Makanya gak heran ada orang pergi ke gunung itu, gunung ini, cari itu. Caranya bagaimana supaya kaya, supaya hartanya melimpah. Karena memang itu yang ditawarkan oleh iblis, oleh bapak penggoda. Maka sebab itu kita perlu menjaga hati dari segala godaan, bujuk rayu ini. Ya, kemarin ini ada Indra Kents ya. Wow, dia kalau pakai, mobilnya juga hebat. Rumahnya, itu viral, itu hebat. Flexing itu dia nyatakan, itu waduh hebatnya. Tapi akhirnya nipu. Lalu ada lagi DNA Pro ya. Wah. Itulah keinginan mengejar harta. Akhirnya apa? Terjerembab. Karena kita melihat daya tarik yang begitu menggiurkan. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi artinya kita mesti merawat jendela hati kita. Mata itu pelita tubuh, pelita hati.
Mata itu jendela hati kita. Apa yang masuk ke dalam hati kita salah satunya melalui pandangan, melalui mata, melalui penglihatan. Kedua, telinga ini pun adalah jendela hati kita. Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mana, Dev? Dev, dari mana datangnya cinta, Dev? Dari mata tuh hati tak eta. Ya, jadi jelas mata ini jendela hati. Maka Tuhan katakan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya jika matamu dipergunakan untuk melihat yang baik, maka hatimu menjadi pancaran terang. Tetapi coba matamu melenceng ke sana ke sini ngalor ngidul, matanya mata ijo, lihat uang ijo, wah. Maka timbullah cinta akan uang, cinta akan harta, dan kita tahu cinta akan harta itu akar segala kejahatan, akar segala bentuk kejahatan. Kenapa? Menghalalkan segala cara. Ini yang harus hati-hati. Biarlah ketika kita renungkan bersama pada petang hari ini apa yang Tuhan pesankan dan firmankan, kita seperti dibangunkan dari tidur kita. Kita seperti disadarkan dari tidur kita. Ayo bangun, ayo sadar, hati-hati. Pakai pandanganmu tetap tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena kita ingin memberi yang terbaik buat dia. Karena kita ingin memberi hidup kita terbaik buat dia. Kenapa kita ingin memberi yang terbaik bagi dia? Karena dia yang membuat hidupku menjadi berharga, menjadi berarti. Kita ini anak-anak hilang, anak-anak kegelapan yang tidak beroleh belas kasih. Tetapi karena Yesus menebus engkau dan aku, maka hidup kita menjadi bernilai, menjadi berharga. Pemazmur katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wow, luar biasa. Coba perhatikan, kematian pun berharga. Bayangin, kata siapa berharga? Kata Tuhan. Wow. Kalau kata Tuhan berharga, itu betul-betul bernilai tinggi. Betapa berharganya hidup kita. Oleh sebab itu kita mau arahkan hati kita kepada Sang Penebus kita. Dia berjanji tidak akan membiarkan kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia mempedulikan kita. Dia mencukupkan kita. Jangan kita takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Loh, iya, kita hidup di bumi ini maunya siapa? Coba kita renungkan sejenak ya. Kita ada hidup sampai saat ini maunya siapa? Maunya kita tetap kepengen hidup? Atau ada yang mau untuk kita tetap hidup? Kira-kira maunya siapa? Maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau supaya kita hidup, percayalah, Dia bertanggung jawab, Dia menyertai. Saya tuh dulu pernah bayi loh, saudara. Walaupun sekarang jadi rambutnya putih begini. Percaya nggak? Saya dulu pernah bayi. Timi percaya nggak? Kukong dulu pernah sebesar Timi. Percaya? Kadang-kadang mesti mikir dulu ya. Tetapi itulah kenyataan, bukan? Ketika kita bayi, kita lahir, ada giginya enggak? Enggak ada giginya. Apakah kita berdoa, Tuhan tolong kasih gigi? Minta gigi? Tidak. Tetapi Tuhan tahu. Ini orang kalau enggak dikasih gigi makanya bubur terus. Enggak bisa makan dendeng, enggak bisa makan gepuk. Lalu Tuhan kasih gigi. Supaya apa? Bisa menggigit. Setelah Tuhan kasih gigi, dikasih nggak makanan? Dikasih makanan.
Saya punya cucu yang kedua sekarang lagi mulai ngunyah-ngunyah. Giginya baru satu, ngunyah kanan, ngunyah kiri gitu kan ya. Seperti tukang nasi padang di depan itu, Pak, Bapak masih makan kikil ini? Iya Pak, saya dibungkus di rumah. Kenapa? Kalau di rumah saya iris-iris, isi saya potong-potong. Iya. Kalau makan di sini saya susah makannya diberagotin begini. Bisa kanan kiri golnya susah. Akhirnya ya terpaksa gede-gede ditelan. Karena ya kikil sapi gitu ya. Itu kita bisa mengunyah, kita bisa menggigit. Percaya kalau Tuhan fasilitasi itu karena Tuhan mau kita hidup bagi kemuliaannya. Karena Tuhan mau supaya kita mengabdi dan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan mamon, tidak mengandalkan uang. Memang kita perlu uang, tapi biarlah kita kelola uang yang ada pada kita dengan penuh syukur dan nikmatilah. Nggak usah kita sejajarkan dengan orang lain. Saku kita dengan orang lain tidak sama. Maka bersyukurlah. Puji syukur kepada Tuhan. Ketika kita bisa mensyukuri apa yang ada pada kita, kita dapat menikmati hidup ini. Ya, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari pelita tubuh itulah terpancar kehidupan. Dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Lalu kalau hatinya gelap, apa yang memancar? Betapa gelapnya, maka dikatakan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika hatimu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lalu dikaitkan dengan Salomo, dia katakan, jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, memancarkan kehidupan, memancarkan sejahtera, memancarkan sukacita. Pernah nggak sih kita melihat orang kaya tapi hatinya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran, lalu mukanya juga kemerut aja, nggak ada sukacita. Ada orang yang pas-pasan, bahkan mungkin hidupnya ya pas-pasan, tetapi enjoy, tetapi hatinya penuh syukur. Pernah nggak Anda lihat kondisi yang demikian? Coba lihat, coba periksa, coba perhatikan. Dari sebab itu kita perlu menjaga hati, agar kita tetap betul-betul fokus kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang Pemelihara hidup, Sang Penuntun kehidupan. Dia yang mencukupkan segala keperluan-kebutuhan kita. Jangan kita menghambakan diri kepada uang. Jangan kita jadi hamba uang. Kalau jadi hamba uang, betapa menderitanya kita. Kita kerja hanya untuk uang. Dulu waktu SD ada nyanyi. Di SD itu ada pelajaran menyanyi ke depan. Ada teman saya namanya si Uun, tinggi besar. Kalau nyanyi selalu, apa yang dicari orang uang. Selalu pelajaran nyanyi lagunya itu. Rupanya di rumah diindoktrinasi, kamu harus belajar cari uang, belajar cari uang, belajar cari uang. Sehingga uang. Matanya hijau, jadi mata duitan. Baik, hal yang paling terakhir, milikilah hati hamba Tuhan, hati hamba kebenaran. Maka kita akan berkuasa atas mamon dan tidak diperhamba oleh mamon. Ya, harta itu memperhamba kita. Harta itu mendukacitakan kita. Tetapi Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Ada orang berpikir, Pak, mana mungkin harta memperhamba kita? Coba aja. Kalau Anda sudah tua, Anda harus terus mikir, itu rumah PBB sudah dibayar belum ya? Itu mobil pajaknya sudah dibayar belum ya? Sudah diservis belum ya? Itu terus menjadi beban pemikiran. Itulah harta. Tetapi janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Jadi sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan ini, milikilah hati hamba. Hati yang menghambakan diri kepada Tuhan. Hati yang menghambakan diri kepada kebenaran. Maka kita akan berkuasa atas mamon dan tidak diperbudak, tidak diperhamba oleh mamon. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama pada kesempatan petang hari ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup dan memberkati kami semua. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan mengadakan persembahan secara onsite seperti yang sudah diumumkan minggu-minggu lalu. Kita ada 2 persembahan untuk jemaat yang beribadah secara onsite dan juga persembahan untuk jemaat yang masih beribadah secara online bisa mentransfer persembahan atau perpuluhan ke 1570-3300-43 Ayun Yusak Setiawan. Kita mau bersatu dalam doa untuk yang beribadah onsite. Tuhan, saat ini kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan karena Engkau telah berbuat baik buat kami terlebih dahulu. Tuhan, berikan kami hati yang penuh sukacita dengan ucapan syukur, dengan memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan dipakai juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, puji Tuhan, amin. Persembahan boleh dijalankan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman ibadah Sunday service yang ibadah Sunday service setiap hari Minggu jam 4 sore. Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bisa beribadah secara onsite juga bersama-sama dengan kami. Tapi sebelumnya boleh mendaftarkan dulu ke nomor Bapak Gembala. Di sini masih ada beberapa kursi yang tersedia, jadi saya mengajak semuanya untuk bisa juga beribadah bersama-sama onsite di sini. Bagi yang beribadah secara online, Zoom online-nya bisa mengklik link yang hari ini dibagikan. Lalu juga untuk worship night yang ada setiap hari Rabu jam 7 malam, saya berdoa supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti bersama-sama. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan di link Zoom yang sama saat ini Bapak Ibu ikuti. Lalu juga untuk JCC Kids, nah sudah keluar JCC Kids yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore, masih diadakan secara onsite, tapi sebulan sekali kita mengadakan secara online. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak atau cucu yang bisa bersama-sama ibadah, kita bergabung di online meeting Zoom yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Lalu untuk ibadah sebulan sekali yang onsite juga bisa mendaftarkan dulu kepada Bapak Gembala. Lalu untuk ibadah YouTube channel yang disaksikan kembali di link Jerusalem Community Church. Sekian pengumuman. Untuk doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pembina. Bangkit berdiri untuk kita akhiri ibadah pada petang hari ini. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan kasih karunia Tuhan. Maka ibadah dapat berlangsung dari awal hingga akhir tanpa arah rintangan apapun juga. Ini terjadi karena Tuhan berdaulat dan beracara di dalamnya. Di tempat ini hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun berada di rumah masing-masing. Tuhan menyelidik dan mengetahui setiap pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, masalah pelayanan. Kami serahkan setiap pribadi umat-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, sebab kehendak Tuhan sempurna, mendatangkan kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga.
Kami juga bersatu berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang terganggu kesehatannya. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, agar kelemahan tubuh mereka dipulihkan, kekuatan rohani mereka disegarkan, dan mereka dapat bersukacita di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami juga bersatu berdoa untuk Bapak Gembala Yusak Setiawan yang sedang terganggu kesehatannya. Tuhan juga jamah dan sembuhkan, pulihkan kesehatannya secara sempurna. Sebab tangan Tuhan, tangan yang penuh kuasa dan kesembuhan dari Tuhan adalah kesembuhan yang sempurna. Jadilah kehendak Tuhan atas diri Bapak PDP Yusak Setiawan sebagai Gembala sidang tempat sini. Terima kasih Tuhan. Anak-anak juga ada terhimpun. Tuhan memberkati kami semua. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat kasih karunia dari Bapa di surga. Dari sebab itu mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita taruhkan tangan. Kita mau menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, sebab Dialah sumber segala sesuatu. Dialah pencipta, pengendali segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang menebus, membebaskan engkau dari maut, dan memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menyembuhkan, menghiburkan, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah serta segala berkat rahmat kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di sini juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.